little town of Kitwe in northern Rhodesia, just across the border from the Sejumlah Congo. aksi heroik dari prajurit Kopassus tercatat pernah mengguncang dunia. Salah satunya yakni serangan melegenda 30 prajurit TNI dari RPKAD sebelum berganti nama menjadi Kopassus yang tergabung dalam kontingen Garuda Kongga III yang berhasil menaklukkan 3.000 personel pasukan pemberontak Kongo pada tahun 1962. Saat itu, prajurit dengan slogan berani, benar, berhasil itu menyamar sebagai hantu putih lantaran mendapatkan informasi bahwa pasukan pemberontak memiliki kepercayaan mistis dengan takut kepada hantu putih dengan bau bawang yang menyengat. Namaku Bapak Akmil yang akan menjadi host kalian. Hari ini kami akan menceritakan tentang legenda 30 prajurit Kopassus yang berhasil mengalahkan 3.000 pasukan pemberontak Kongo. Inilah channel Bangsa Indonesia. Dikisahkan oleh almarhum mantan Letnan Jenderal Kemal Idris yang menjadi komandan pasukan perdamaian Indonesia di Kongo saat itu dalam buku biografinya berjudul Kemal Idris Bertarung dalam Revolusi terbitan Sinar Harapan. Kala itu, Persatuan Bangsa-Bangsa memerintahkan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke negara Republik Demokratik Kongo di Afrika. Maka, dikirimkan pasukan perdamaian Indonesia diberi nama kontingen Garuda III atau Kongga III. Anggotanya diambil dari Batalion 531 Riders, Satuan-Satuan Kodam 2 Bukit Barisan, Batalion Kavaleri 7, dan unsur tempur lainnya, termasuk Komandan Pasukan Khusus TNI AD. Pasukan Kongga III dipimpin Kemal Idris yang saat itu masih berpangkat Brigjen TNI. Sebanyak 3.450 tentara Kongga III berangkat dengan pesawat pada Desember 1962. Mereka ditugaskan di Albertville, Kongo selama 8 bulan di bawah naungan United Nations Operation in the Congo atau UNOC. Daerah itu menjadi medan operasi pasukan Kongga III dan terkenal sangat berbahaya. Pasalnya, milisi pemberontak dengan pimpinan Moises Sombe kerap membuat kekacauan di sana. Selain itu, para pemberontak juga berusaha untuk merebut daerah tersebut karena kaya akan sumber daya mineral. Satu ketika markas Kongga III yang berisi 300 personel diserbu 2.000 pasukan pemberontak Moises Sombe. Mereka mengepung markas Kongga III. Pasukan Kongga III mati-matian mempertahankan markasnya. Baku tembak sengit tak terhindarkan saat dini hari. Pertahanan prajurit TNI yang kokoh membuat pemberontak berhasil dipukul mundur ke wilayah gurun pasir jelang subuh. Sejumlah prajurit TNI terluka dalam serangan sporadis tersebut, namun tak ada yang anggota yang gugur. Pemberontak berani menyerang membuat pasukan perdamaian dari semua negara langsung melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pengejaran. Kemudian dikirimlah pasukan sebanyak 30 orang untuk mengejar para pemberontak. Ke-30 orang berisikan prajurit Kopassus itu pada awalnya melumuri kulitnya dengan arang agar menyerupai warna kulit suku asli. Lalu mereka memburu kelompok separatis tersebut hingga di markasnya di dekat Danau Tanganyika. Kawasan ini dikenal dengan No Man Land alias daerah tak bertuan yang merupakan wilayah kekuasaan kelompok berontak. Tak ada yang pernah berani masuki kawasan ini, termasuk Tentara Nasional Pemerintahan Kongo. Betapa tidak, sebanyak 2 kompi pasukan India pernah dibantai di wilayah ini, lantaran berusaha masuk ke wilayah tersebut. Setelah menemukan markas pemberontak, pasukan-pasukan Kongo III itu kemudian beristirahat sambil menyusun rencana penyerangan. Di markas pemberontak itu terdapat 3.000 orang lengkap dengan alutsista seperti tank Panzer dan RPG. Bermodal informasi intelijen yang menyebut bahwa suku setempat termasuk pemberontak sangat takut kepada hantu putih berbau bawang menyengat. Karena itu, muncullah ide strategi untuk menyerang. Pasukan yang dipimpin Kemal Idris itu menyamar sebagai hantu putih dengan memakai jubah putih longgar yang diberi kayu di atas kepala agar saat terkena angin, maka jubah tersebut bisa melambai-lambai. Tak hanya itu, setiap prajurit juga memakai rantai bawang putih yang dikalungkan di leher. Selanjutnya, pasukan sebanyak 30 orang itu menggunakan kapal yang dihitamkan langsung menyerang dengan meloncat berhamburan keluar dari kapal. Pasukan komando itu menyerbu pos terdepan musuh tanpa ampun, lalu menyerang ke dalam markas pemberontak.
Melihat hantu putih bergentayangan tangan membuat nyali para pemberontak ciut lantaran menganggap telah benar-benar diserang kawanan pasukan putih dari mitos yang melegenda yang ditakuti itu. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Kongga 3 dengan terus menembaki pemberontak yang sudah tak bernyali itu. Dengan ciri khas serbuan komando, di mana personel Kopassus juga dibekali teknik bunuh senyap. Tanpa babebu, Korps Baret Merah TNI ini merangsek tak kenal takut ke pusat konsentrasi pasukan pemberontak. Seluruh isi markas pemberontak yang berjumlah 3.000 tentara kaget dan mempercayai jika yang dihadapi mereka adalah hantu putih. Mereka langsung ketakutan dan lari kocak-kacir tak tentu arah. Bahkan ada seorang berontak yang sedang bakar ayam karena kaget digerebek satuan komando pasukan khusus Indonesia itu langsung melempar ayam bakarnya dan mengenai salah satu anggota Kopassus yang menyerbu. Serangan berlangsung singkat dan efektif itu hanya berlangsung 30 menit. Kemudian markas pemberontak berhasil dilumpuhkan. Sebanyak 3.000 personel pemberontak berhasil ditawan beserta keluarganya. Dalam penyerangan itu, terdapat puluhan berontakan tewas, sedangkan dari pihak Kopassus Kongga 3 hanya ada satu tentara terluka terkena proyektil granat, namun tak membahayakan nyawanya. Setelah markas pemberontakan ditaklukkan, beberapa jam kemudian pasukan PBB lainnya datang. Mereka pun takjub dengan kesuksesan pasukan Kopassus Kongga 3 yang hanya terdiri dari 30 personel ternyata mampu melumpuhkan markas pemberontak dan menawan 3.000 tentara pemberontak. Kemal mengaku dirinya tahu 3.000 pemberontak itu sangat percaya tahayul. Mereka takut pada hantu Spitses yang digambarkan berwarna putih dan melayang-layang pada waktu malam. Atas peristiwa itu, pasukan Kongga 3 dijuluki Les Spitses, yakni pasukan yang bertempur dengan cara tidak normal menyamar jadi hantu putih. Keesokan harinya, Komandan Kongga 3 dan Komandan Kopassus dipanggil Komandan pasukan PBB di Kongo. Jenderal KDP Ngeso yang berasal dari Ethiopia, Komandan pasukan-pasukan PBB di Kongo Jenderal KDP Ngeso memuji kecerdikan dan kesuksesan pasukan Kongga 3 tersebut. Jenderal KDP menyebut operasi militer Kopassus tersebut sinting, nekat, namun penuh perhitungan sampai akhirnya sukses besar. Nah, itu tadi kisah pasukan Kopassus yang menaklukkan pemberontakan Kongo. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini. Dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nama aku Wapak dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.